Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa NMF TV. Ngucapnya susah banget ya, MNF gitu. MNF yang dimuliakan Allah, kembali lagi dalam rubrik remaja. Apa bahasanya? Yang muda, yang bicara. YB. Nama channelnya susah, nama rubriknya susah. Nah, mudah-mudahan pembahasannya juga makin susah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dan saya berdoa mudah-mudahan yang nonton video ini dalam kondisi yang sehat, punya di bintangan grup band ya, Masya Allah, luar biasa, dari luar melakukan konser selama 2 hari dan begitu fantastis bagaimana antusiasmenya para pemuda di negeri ini, negeri Indonesia, untuk mengikuti konser tersebut. Padahal konsernya juga para peserta yang hadir itu harus merogoh kocek yang lumayan besar ya, jutaan rupiah, belum termasuk dengan akomodasi. Itu hanya tiket. Ya Allah, tapi antusiasmenya luar biasa dan penuh ya. Dan tiketnya juga laris, bahkan sampai ada yang kursi ya, yang saya dengar ya. Dan bagaimana kita menyikapinya ya, kita akan bahas di sini bersama ada Bang Laka. Bang Kak, apa nih panggilan antum? Ya boleh Bang. Laka. Ini adalah Laka ya, bagaimana beliau ini eh, punya ketertarikan juga ya di dunia musik, khususnya ya, Korea ya. Ya bebas ya, namanya dia punya selera. Kita akan dengar bagaimana pendapat beliau. Alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita Ustaz Febri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, kalau beliau ini luar biasa berkecimpung di dunia wibu gitu ya. Teman-teman yang senang anime, nah, katanya beliau membahas anime, apa yang bisa diambil sudut pandang yang baik, sehingga bukan hanya nonton tapi juga mendapatkan. Nah, kira-kira seperti itu ya, Ustaz Febri ya? Ya, betul, kurang lebih begitu. Ini nyasar berarti ini. Iya, sama-sama Aci ya. Ya, Nah, Laka juga senang kan anim Ya ya, betul. Senang-senang ya, juga. ya. Anak-anak muda kita sekarang hiburannya ya kira-kira. Oke. Nah, yang pertama-tama mungkin dari Laka dulu nih, saya mau tanya, konfirmasi, ya kan? Waduh, konfirmasi segala. Masih senang ya Kak, sama eh, grup band Korea gitu kan, baik yang laki-laki, perempuan ya. Masih suka? Ya masih suka. Masih suka. Pertama sukanya itu dari kapan tuh? Kalau pertama sukanya itu semenjak pandemi ya. Semenjak pandemi karena kan memang aktivitas terhalang ya. Aktivitas secara offline dan sangat bergantungan dengan HP ya. Atau enggak daring nih, media daring. Sehingga saat mendapatkan konten-konten virtual itu lebih mudah gitu. Alhasil mendapat rekomendasi dari seorang teman gitu, akhirnya terkecimpung lah ke dalam hiburan K-pop ya gitu. Mungkin gitu sih. Berarti awalnya sebelum pandemi nggak kenal yang namanya K-pop ya? Kalau dibilang kenal,
kenal sih, cuman nggak sampai separah sebelum pandemi. Paling Oh, ya dengar lagu-lagunya aja, sekedar tahu gitu. sekedar tahu. Oh, setelah pandemi bukan hanya tahu tapi juga jatuh cinta gitu. Ah, mungkin bisa dibilang begitu. Apa tuh yang bikin Laka sehingga bisa sangat tertarik dengan dunia per-K-popan? Ya, awalnya saya juga termasuk orang yang itu anti dengan K-pop ya, karena pada dasarnya saya itu lebih suka anime gitu, atau J-pop ya, Hmm. anime terus manga gitu kan, dan melihat K-pop ini seperti hal yang sangat aneh gitu, apalagi bagi cowok yang suka gitu kan, dulu mikirnya begitu, tapi saat dikenalkan ya sama seorang teman gitu, alhasil ya ada sedikit perubahan persepsi saya dalam melihat K-pop gitu. Hmm. Dimulai dari karya-karya mereka dan koreografi yang mereka miliki membuat saya tertarik hingga akhirnya saya sedikit mendalami makna-makna dari lirik-lirik lagu yang mereka hasilkan. Oh ternyata liriknya bagus juga ya. Hmm. Dia punya makna yang mendalam gitu. Nggak sampai berhenti dari situ. Akhirnya saya juga mengecek kan sepak terjang mereka ketika mereka mulai debut sebagai idol gitu. Nah itu akan mulai tumbuh bibit-bibit saya menjadi mengapresiasi mereka gitu. Nah, Hmm. mungkin gitu sih bang. Apa tuh contoh eh, debut mereka tuh untuk menjadi idol tuh mungkin bisa diceritakan secara singkat tuh. Ya, Sehingga orang Laka nih mengapresiasi, wah menghargai, respect lah kepada mereka. ya. Uh, itu kalau sebelum debut itu kan mereka harus di trainee ya, masa trainee namanya. Dan waktunya itu cukup lama, bisa sampai 6 sampai 10 tahunan gitu. Tergantung agensi mereka yang memasang kebijakan itu. Nah, belum sampai debut, mereka harus diadakan sebuah namanya survival show sebelum mereka debut, dan itu mereka akan dijadikan sebuah grup dan akhirnya mereka akan debut gitu sebagai idol group. Nah kan nih, mulai mereka dari masa trainee itu kan apa ya, umurnya itu bisa dibilang masih belia lah, bisa di Dasar. umur 10 tahun gitu bang, masih remaja awal lah gitu kan. Saat saya melihat tuh kayak wah ini luar biasa gitu. Mereka maksudnya mereka tuh demi mencapai tujuannya tuh harus mengeluarkan pengorbanan yang sangat luar biasa gitu. Yang walaupun mereka juga nggak tahu apakah nanti akan debut atau enggak. Pokoknya yang mereka usahakan ya udah dengan berlatih-latih terus aja gitu. Nah, sih bang. Oh, sehingga itu menurut Laka sebuah aktivitas yang wow banget ya, perlu dikasih respect ya. Iya, itu. Terus kira-kira apa aja nih yang udah dilakuin sama Laka sih ketika menyukai hal tersebut? Ada kan orang yang, wah saya rela nih beli tiketnya nih kayak kemarin, atau saya rela beli albumnya. Nah, udah sampai mana tuh kalau Laka nih levelnya nih? Iya, kalau saya masih fans yang wajar-wajar aja, yang sebatas respect lah kepada mereka karena perjuangan kerasnya mereka gitu ya bang. Apalagi kan saat mereka itu debut, tantangannya belum sampai berhenti sampai mereka debut. Belum lagi banyak komen-komen negatif ke arah mereka. Nah, seperti yang terjadi pada Blackpink itu kan ya, awal-awal mereka debut, mereka itu nggak sama sekali dikenal gitu. Bahkan membersnya aja banyak yang diacuhkan, tapi kan berbanding kebalik sekarang gitu ya. Saking terkenalnya kan sampai rela fansnya itu menghabiskan uang yang sangat besar untuk membeli tiketnya. Bahkan merchandise-nya itu kan sangat mahal gitu kan ya. Nah, kalau saya ya hanya sebatas menikmati karya mereka aja. Respect lah. Tapi Iya, kalau ada kolom komentar yang nyerang mereka, Laka ikut membela dengan memberikan komentar
Ya, Ya, Hah? kadang gitu sih, kadang. Ada, oke. Kadang. Nah, mungkin Mas. Jangan diceritain lebih lama, takutnya saya nanti lama-lama ngefans juga. Nah, sekarang kita ke eh, Saat Febri ini ya, yang fokus di dunia anak muda, ya kan? Sebenarnya wajar nggak sih eh, anak muda ini ketika dia mengenal sosok-sosok yang hari ini dipopulerkan ya mereka ngefans sama dia itu sesuatu yang wajar atau seperti apa nih kalau Saat Febri? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini pembahasan yang menarik sebenarnya ya, terkait dengan idola ya. Jadi kalau misalkan bicara masalah kewajaran ya, ngefans dengan sesuatu, yaitu bagian dari apa ya, alamiah ya. Emang seorang pasti punya kecenderungan, ketertarikan, hobi ya. Nah, hanya kan nanti balik lagi ketika kita melakukan suatu perbuatan sebagai seorang muslim itu dia harus terikat dengan hukum syara'nya gitu kan. Ya contoh tadi misalkan ya alhamdulillah saya juga kebetulan di ada komunitas namanya Kanime ya, kajian anime tadi kan. Jadi yang membidangi ya tadi sampaikan oleh Bang Azam gitu kan. Ya kita ngebahas soal peranimean ya, tapi dari sudut pandang Islamnya seperti itu. Meskipun ya sebenarnya ini para pensiunan juga ya atau para veteran. Soalnya udah nggak ngikutin banget ya. Artinya update ada tapi udah nggak kayak dulu. Ya biasalah zaman-zaman kelam ya. Kalau para wibu kan bilang kebiasaannya kerjaannya di rumah nonton itu ngabis-ngabisin berbatch-batch gitu kan ya. Nah, Maraton cuman ya? ternyata maraton. Tapi ya alhamdulillah ternyata dari yang menurut kita-kita ini adalah sampah gitu ya. Nah, ternyata ada hikmah yang bisa kita ambil seperti itu. Nah, kalau misalnya para remaja sekarang ya seperti misalnya mereka mengidolakan sesuatu, itu sebenarnya sih suatu hal yang alamiah gitu kan, biasa ada saja gitu. Hanya betul tadi nanti harus dilihat dulu batas kewajarannya sesuai dengan hukum syarat tuh sampai mana gitu ya. Apakah memang ikut sampai kalau tadi ya misalkan ada konsernya ya, atau kalau di Jepang kan misalnya sampai ikut cosplaynya, nah itu sampai sejauh mana tuh boleh nggak? Nah itu balik lagi ke hukum syara nanti ya dipelajari di situ. Nah itu sih kalau untuk apa ya ngefans terhadap sesuatu ya ya apa sesuatu yang normal sih ya kita senang dengan A senang dengan B ya sama aja seperti nanti kan kalau bicara hal yang seperti itu kan apa kayak ada orang senang sama motor ya. Kalau bagi yang nggak senang sama motor kan pasti nanti apa sih lu ngurusin motor mulu gitu ya. Kayak nggak ada kerjaan lain aja misalkan gitu ya. Tapi kan ya itulah kesenangan orang tadi beda-beda seperti itu. Itu Bang Azam. Oke, artinya fitrah ya ketika orang itu suka sama hal tersebut. Eh, Terus kemudian bisa nggak sih eh, kesukaan kita itu apa yang mempengaruhi? Kayak misalnya saya eh, ada dua kondisi yang beda tuh di antara orang-orang muhajirin ya, ketika dia datang ke orang-orang Ansor lalu mereka disambut dengan sukacita ya kan dengan rasa cinta rasa suka sedangkan beda dengan orang-orang eh, Amerika yang datang ke suku Indian mereka itu malah berperang. Nah ini kan sama-sama orang datang gitu kan. Apakah ada yang mempengaruhi rasa suka dan bencinya atau seperti apa tuh? Ya, memang kalau bicara apa benci atau rasa suka itu pasti dilihat dari informasi awal dulu ya. Tadi kata apa kayak Bang Laka misalkan. Awalnya dia udah tahu sebenarnya tentang K-pop gitu kan. Tapi ketika akhirnya dikasih maklumat tambahan atau informasi tambahan ya di masa pandemi mulai lebih melirik gitu kan. Ah, akhirnya oh ternyata begini juga ya. Oh ternyata ada nilai yang lebih apa istilah nilai positif yang bisa diambil ya misalkan seperti itu. Nah pun demikian gitu ketika senang atau tidak senangnya itu tadi antara misalkan kalau di analogikan ke masalah kaum Ansor Muhajirin ataupun Amerika dengan Indian, ya itu juga pasti ada informasi awal yang mereka dapat gitu kan ya. Eh,
kalau Ansor itu tahu informasi awal yang didapat itu adalah ini kaum muhajirin itu sesama kaum muslimin yang mereka ini akan ya menjadi saudara gitu kan, dan di sana apa namanya itu sudah ada ini ada Rasul yang menyatukan mereka seperti itu kan. Nah beda dengan orang-orang Indian yang memang dari awal sudah tahu kalau orang-orang Amerika itu ya mereka itu datang bukan untuk menjadi saudara gitu tapi malah untuk menjajah gitu kan, sehingga akhirnya memang itu tadi ada muncul walaupun apa di lapangan prakteknya sama-sama datang, tapi kan tujuan di balik kedatangannya berbeda seperti itu. Nah itu kembali lagi berdasarkan informasi yang didapat ya. Ya mungkin tadi termasuk kalau misalnya kita misalnya mau mengamati kenapa sih teman-teman suka K-pop ya, menjadikan K-pop sebagai kesenangan atau mungkin tadi ya idola mereka ya si idol-idol grup ini. Ya bisa jadi pasti ada informasi-informasi awal yang masuk ya. Mungkin tadi dari aspek apa namanya itu perjuangannya ya. Wah ini si idola ini tuh kayak gue banget gitu ya. Gue juga begitu gitu ya, merasakan perjuangan. Akhirnya dia respect tadi kan, respect terus wah saya jadi penggemarnya. Nah begitu kan ya. Atau mungkin apa namanya itu dari karya-karyanya tadi misalkan oh betul nih lagu-lagunya bikin kita jadi optimis dan lain sebagainya. Nah itu jadi informasi itu berpengaruh gitu kan. Nah informasi itu berpengaruh. Nah, tapi nanti balik lagi, ya tentunya ketika kita sudah dapat informasi, ya kita juga harus disesuaikan, ya bagaimana nanti syariat gitu ya, karena tidak semua hal yang positif itu akhirnya menjadi selalu baik, gitu kan, ya. Karena kan emang akhirnya kemarin juga ada banyak perdebatan ya, sampai ada yang apa tuh misalkan iya nonton konser tapi mereka masih mendirikan sholat ya kan ada ya postingan tuh yang pada sholat cina ya. Waktu lagi konser tetap ingat sholat. Nah itu kan nanti hati-hati jangan bias gitu ya. Kalau urusan sholat ya itu dimanapun ya kita harus ingat gitu kan memang. Cuman pertanyaannya itu lagi ngapain gitu kan seperti itu. Nah itu di situ mungkin Bang Azam ya. Oke, intinya ada info awal ya yang akan mempengaruhi suka atau tidak sukanya seseorang. Ya. Kalau menurut Bang Laka nih, balik lagi ke Laka. Kira-kira idol tersebut, kanlah yang populer hari ini yang kemarin hadir, apakah dia datang itu murni hanya menampilkan karya atau sebenarnya ada tujuan di balik itu? Kalau di bahasa Ustaz Febri ini tergantung nih beda-beda nih faktanya sama-sama datang tapi wah ini tujuan di balik kedatangannya nih apa nih? Kan apakah dia murni karya atau sebenarnya ada tujuan lain di balik hal ini? Kalau menurut Laka gimana? Nah, pertama kalau dari sudut pandang fans ya itu udah pasti mereka ingin menampilkan karya dan juga lagi mereka ingin bertemu fans mereka. Kalau itu memang dengan menggunakan sudut pandang fans. Tapi baik lagi kan mereka itu dia hanya sebatas kontrak kerja, lagi-lagi idol itu kan seperti itu. Mereka itu hanya bekerja. Dan kalau misalkan memang ada hal terselubung, berarti pihak agensi mereka yang ada di balik itu semua. Misalkan contohnya aja itu di MV-nya Blackpink yang Ice Cream itu kan ya. Kalau abang tahu tuh, itu kan propagandanya bisa terlihat jelas ya. Ada terselubung hal-hal yang vulgar bahkan yang mendorongnya ke ini yang arah ke LGBT gitu. Dan banyak lagi gitu bang. Kayak misalkan yang baru itu Pink Venom gitu kan. Yang MV-nya Pink Venom itu lagunya, liriknya itu kan dia mengandung unsur-unsur feminisme gitu. Yang pastinya mereka ingin mempropagandakan nilai-nilai tersebut. Gitu sih bang paling. Laka masih sadar juga ya. Wah ini lagunya ada nilai-nilai feminisme. Pengamat benar-benar pengamat ya. Ya. Hadis dia MNF nih. Berarti bisa dong ada orang yang suka sama fans sama idolnya tapi dia nggak suka sama tadi agensinya. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu atau udah otomatis tuh dia idol ya lu suka agensi karena idol ini kan yang ngangkat ya agensi itu. Oh ada bang. Jadi malah
Kan agensi itu dia yang membuat regulasi terhadap idolnya ini kan, para idol ini. Jadi bahkan ada agensi yang itu memperlakukan diet ketat kepada para idolnya itu. Jadinya kan kalau misalkan Abang lihat tuh ada idol yang itu kurusnya tuh kebangetan banget sampai kelihatan tulangnya aja. Nah, nggak banyak, ada banyak yang fans yang itu kayak ngeprotes agensinya itu. Dan banyak lagi kayak misalkan saat SM Entertainment gitu, sahamnya dibeli sama head label gitu kan, para fans SM itu pada ngamuk gitu lah terhadap agensi mereka tuh Bang. Jadi mereka tuh loyalitasnya sebenarnya pada idol ya, bukan agensi. Agensi ya. Iya. Iya. Nah, kalau menurut Sat Febri gimana nih? Ya kan, di balik idol dan agensinya ini, apakah murni karya atau sebenarnya ada sisi lain yang ingin dicapai oleh mereka nih? Iya. Jadi kan kalau misalkan kita lihat ini ya dari aspek ya ini pengamat umum saja ya. Tadi emang dari sisi fans itu betul gitu kan ya. Nah, eh, pasti ada agenda lain ya. Sebab ini kan kita bicara tidak hanya idol K-popnya saja, tapi Koreanya juga ya. Jadi kan industri entertainment Korea itu gitu kan, ya mereka itu kan ingin menanamkan nilai-nilai yang ada di negara mereka ya. Ya tentunya pendekatannya melalui tadi K-pop. Makanya industri K-pop itu bisa dibilang apa ya? eh, Memiliki apa saham yang besar ya si negara itu memang mensupport gitu kan. Makanya tadi disampaikan Kalaka itu ada agensi-agensi. Saya juga sempat ngikutin sih ya, ngikutin cuman info-info aja gitu kan. Kan ada 3 agensi besar gitu ya, yang memang disitulah lahir para idol-idol kelas dunia mungkin ya. Kalau dulu zaman saya masih zamannya Suju ya, Suju itu yang ini banget ya. Nah, kalau sekarang kan emang udah bergeser ya. Eh, Nah, di situ kan apa namanya itu mereka itu bisa masuk merangsak ya balik lagi kalau Korea itu kan selain dari elektronik ya dari K-popnya ini gitu kan ya sampai akhirnya banyak yang kenal dan memang yang paling fantastis ini ya 2 idol group ini ya K-pop apa Blackpink sama satu lagi itu apa BTS ya yang laki-lakinya ya mau nyebut Ikhwan tapi aneh ya. Ya yang laki-laki ya, bukan yang Ikhwan yang Ahmad enggak ya, yang laki-laki gitu. Nah, jadi apa namanya itu dan bayangin loh, mereka ini bisa sampai tembus pasar Amerika juga ya. BTS itu sampai pencapaiannya luar biasa itu mereka di Oscar, terus di apa nama itu penghargaan-penghargaan musik dunia ya. Itu kan akhirnya menunjukkan eksistensi negara Korea Selatan loh. Nah, gitu kan. Nah, di balik itu semua, ya tadi mereka pun betul pasti ada misi ya. Salah satunya kalau kita perhatikan secara seksama udah jelas ya, ada budaya hedonisme di situ. Ya, bayangin aja kan, tadi udah disebutin lah sama Kalaka gitu kan dari mulai MV-nya kan nggak ada yang idolnya tapi misalnya kalau kita sebagai seorang muslim ya berpakaian sebagai muslim misalkan menutup aurat dan sebagainya kan nggak ada yang kayak gitu gitu kan. Terus misalkan apa namanya itu eh termasuk harga tiket konsernya kemarin kan bayangin harga paling kecilnya aja di 1,3 kalau nggak salah ya 1,3 juta dan harga tertingginya bisa di angka 3 sampai 4 juta. Dan banyak orang yang beli tiket tersebut ya yang bisa jadi mungkin ya nggak hanya dari uang sendiri ya atau bisa jadi mungkin ada yang ngutang atau apa gitu kan walau alam juga tuh ya. Nah, itu kan akhirnya timbul budaya ya hedonisme itu kan mendapatkan apa pokoknya kesenangan dunia saja seperti itu. Ya, sedangkan kalau misalnya mengikuti misalkan kajian keilmuan atau kajian Islam malah gratis pun tidak hadir misalkan seperti itu. Nah, jadi memang pasti ada misi di belakangnya tadi entah itu penyebaran pemahaman-pemahaman melalui lagu-lagu mereka atau lirik-lirik ya. Apalagi kalau orang Indonesia kan cenderung sebenarnya agak latah ya. Jadi kalau udah ngedengerin musiknya enak, ya udah enak aja gitu kan. Padahal pas dicek lirik-liriknya, oh ada juga yang bermasalah. Tapi kalaupun yang tidak bermasalah ya,
ya nggak masalah gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kan ada juga emang lirik-liriknya juga problem seperti itu. Dan balik lagi juga lagu itu memang tadi ya ada cerminan ya, cerminan satu negara. Jadi kalau misalkan ya contoh kasus juga sama seperti misalnya saya ngambil yang Jepang ya. Ya di Jepang itu misalkan budaya mereka itu digambarkan dari film misalkan ya. Film-filmnya tadi anime misalkan. Nah, anime-anime itu kan misalnya mengangkat tema-tema yang seputar negara mereka kan. Tentang kehancuran dunia. Kenapa kehancuran dunia? Karena mereka pernah mengalami bom Hiroshima Nagasaki gitu kan, tentang pesta budaya ya karena memang di Jepang itu banyak sekali bunkasai istilahnya kan, atau misalkan tentang apa ya macam-macam lah gitu ya. Jadi biasanya emang itu kan cerminan apa kalau entertain itu ada cerminan dari budaya negara tersebut. Kalau Indonesia misalnya dulu zaman-zaman film horor misalnya karena memang dulu ya masyarakatnya begitu kan. Seneng-seneng primbon gitu kan ya. Kayak gitu kan. Hah? Sekarang Oh sampai sekarang masih ya? Perasaan udah enggak dah gitu ya? Atau saya aja udah nggak ngikutin ya? Masa-masa tahun ya? beda server. Beda server ya, beda server. Nah gitu. Nah jadi entertainment itu tidak dibentuk begitu saja ya. Tapi yang paling utama jelas memang kan namanya juga entertain ya, hiburan, menghibur. Nah menghibur di sini kan berarti itu tadi ya. Kalau hiburannya ya eh, kalau kita sebagai seorang muslim melihat sebuah hiburan ya, ya hiburan itu juga harus senantiasa ya tadi bagaimana bisa mendekatkan kembali kepada ketakwaan gitu kan. Lah emang ada hiburan yang mendekatkan ketakwaan ya kan dari tadi beda informasi ya. Kalau para ulama dulu kan bilangnya yang namanya hiburan itu baca buku ya, tadabbur Quran itu hiburan bagi mereka gitu kan. Gitu kan disampaikan ya rihlahnya saya itu ya mencari ilmu. Nah, mencari ilmu itu hiburan ya luar biasa kayak gitu. Bahkan ya termasuk ibadah pun menjadi sebuah ya hiburan bagi saya. Ketika ibadah tuh saya senang ya kan, tujuannya kan ada kesenangan ya, kesenangan yang sifatnya memang mungkin istilahnya di perasaan kita ya, di batin kita gitu seperti itu. Nah itu Bang Azam ya terkait dengan misi di balik hiburan atau idol tersebut. Intinya supaya merasa hiburan karena bisa jadi yang dianggap hiburan bagi kita beban gitu tadi. Ya itu habis nonton kan jadi beban nanti kan. Kalau belum sefrekuensi pasti beban itu. Pasti beban, pasti beban, betul, nih, betul. ya kan, Ustadz Febri disuruh beli tiket pasti jadi beban itu kan. Jadi beban. Kalau Laka nggak tahu nih kalau disuruh beli tiket jadi beban apa jadi hiburan nih lah. Nah, karena belum pernah ya nggak jadi nggak tahu tuh. Kira-kira ada ditugasin beli. Nah, nama rasa senang apa rasa beban? Senang deh. Ya. Balik ke topik. Kalau Laka sebagai sudut pandang fandom ya atau fans, apa sih yang diharapkan ya kan, impian paling top lah di antara mereka ketika mereka berkorban ya kan, loyal yang mereka harapkan tuh ada katakanlah apa fan service seperti apa nih yang diharapkan oleh para fansnya? Yang pasti ya kalau harapan para fans itu pastinya bisa ketemu langsung sih sama para idol itu. Nah, itu. Bahkan ya kalau lebih lagi sih bisa berinteraksi. Bahkan membentuk hubungan ya seperti pertemanan bahkan percintaan gitu. Itu paling diimpi-impikan mungkin ya. Paling diimpikan. Kira-kira ada nggak yang kejadian seperti itu? Kalau pertemanan ada ya. Sampai ketemu juga ada. Tapi kalau sampai cinta, apa? Kalau sampai percintaan, menikah mereka gitu tadinya idol dengan fansnya, ada nggak? Kurang tahu deh kalau itu. Kurang tahu ya. Yeah. Itu ya. Ya, pokoknya kalau misalkan mereka itu pernah berinteraksi, mereka akan menjadikan hal tersebut sebagai achievement mereka. Bahkan mereka
memamerkan hal itu gitu dengan bangga gitu. Jadinya membuat para fandom tuh mengiri gitu. Iya, iya, saya pernah lihat kan ada mobil dipegang, habis itu Iya. iya, iya, iya. Tapi akhirnya berarti dia cinta ya, ingin memiliki si fans apa si idol tersebut. Apa? Ya artinya paling akhirnya paling puncaknya itu sebenarnya adalah mereka ingin menjalin hubungan baik itu pertemanan, Iya, benar. cintaan. Kalau pertemanan udah ada ya beberapa orang mungkin yang sudah tapi kalau cinta belum muncul ya atau tadi yang mainnya kurang jauh. Iya, kurang jauh saya. Ya sebenarnya kita mengidolakan sesuatu juga pasti kan kita berharap pada idola tersebut. Ya kan. Nah, kalau ke Ustadz Febri nih sebenarnya sebagai seorang muslim yang ideal nih bukan kita kita nih. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa ideal. Ya kan. Ini seperti apa Ustadz? Idolanya nih, sosok idola yang diharapkan dari idola tersebut seperti apa? Ya, baik, Insya Allah ya, mudah-mudahan kita semua sedang berproses ya menuju Muslim yang ideal. Amin. Amin. Jadi ya kalau dari sudut pandang Islam ya tentunya ketika kita bicara idola itu kan seseorang yang kita kagumi, seseorang yang kita contoh lah ya, atau mungkin panutan lah ya. Kalau dalam bahasa atau istilah Bapak Islam itu bahasa Arab itu ada uswah gitu kan ya, yang dijadikan teladan ya. Karena kan tadi ya kata Bang Laka juga kan, ya kalau kita lihat idola kita itu pasti kita ngikut-ngikutin kan. Dia lagi ngapain, dia ngapain aja, bajunya apa gitu kan ya. Kan rata-rata emang begitu ya. Makanya kalau sama di Jepang juga kalau udah senang sama satu karakter anime misalkan itu ada cosplaynya kan masalahnya sampai mengikuti. Nah, jadi ya kalau dalam Islam ya tentunya idola yang memang harus dijadikan sebagai panutan kita ya tidak lain adalah ya Nabi Muhammad SAW ya itu uswah kita gitu kan ya, atau mungkin nanti ya kesininya ya ada para sahabat ya, ada para alim ulama ataupun para pahlawan-pahlawan Islam yang notabene apa namanya itu ya mereka ini apa tidak hanya memperjuangkan atau tidak hanya di dunia ya, tapi memang capaiannya achievementnya ke akhirat gitu kan kalau tadi bicara achievement ya. Soalnya kan hidup kita ini nggak sebatas di dunia aja kan teman-teman sekalian. Ya misalkan jelas tadi ya kita mencontoh Rasulullah SAW gitu kan ya, seperti apa sih mulai dari sikapnya Rasul ya, tutur bicaranya, terus bagaimana ibadahnya ya. Sekarang gini aja, kalau misalnya kita ditanya teman-teman kadang-kadang pada mau masuk surga nggak? Ya mau gitu ya. Tapi kadang-kadang kita minder gitu kan ngelihat Rasul aja yang udah dijanjiin surga ibadahnya luar biasa ya. Siang malam nggak berhenti-berhenti gitu kan. Bahkan ya itu tadi memikirkan umatnya sebegitu rupa gitu kan. Nah sedangkan kita yang dipikirin kadang-kadang nggak mikirin beliau gitu ya. Nah itu jangan sampai demikian gitu kan ya. Ya balik lagi nanti kan memang di sini ada informasi yang harus masuk. Kenapa kita tadi senang sama Blackpink, senang sama misalnya anime atau apa? Karena informasinya inputnya banyak. Ya, nah makanya bagaimana kita biar mendapatkan kesenangan dengan kepada Rasul tadi ya kita juga harus baca dengan misalnya siroh-sirohnya ya, mengetahui misalkan kajian-kajian bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, sehingga apa? Ketika nanti semakin banyak informasi yang kita dapat, itu akan menumbuhkan rasa kecintaan kita. Sehingga akhirnya tadi nanti ya kita bisa memposisikan ya idola yang sesungguhnya memang harusnya ya sosok Rasulullah SAW ini. Gitu kan. Atau misalkan tadi para ulama ya. Kan kalau misalkan di anime misalkan ya ada misalnya karakter-karakter hebat. Tapi kan mereka itu karakter sampingan. Maaf, karakter fiksi ya. Tidak nyata ya, atau misalnya hero ya di Amerika misalkan ya ada Spider-Man, ada Iron Man, itu mereka fiksi semua. Nah sedangkan kalau kita melihat tokoh-tokoh kaum muslimin itu real, ada ya, Tariq bin Ziyad, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi gitu kan. Nah pertanyaannya adalah ya tadi
seberapa sering kita membuka kisah mereka ketimbang dengan menonton ya film-film fiksi tadi ya. Kalau kebanyakan nonton Iron Man ya udah nanti kan cita-citanya, wah saya pengen jadi Iron Man ya, Tony Stark misalkan. Padahal aslinya Tony Stark itu ya artis yang bernama ini misalkan ya, yang aktivitasnya dia nggak terlalu ngerti soal teknologi atau dan sebagainya gitu kan. Nah jadi apa namanya itu ya, sebagai seorang Muslim yang baik ya tentunya tidak apa namanya itu tidak layak lah bagi kita apa untuk menjadikan idola ya, selain yaitu tadi ya junjungan kita bersama yaitu Nabi Muhammad SAW ya, atau kita misalnya tadi ke para tokoh-tokoh kaum muslimin lainnya ya. Nah, adapun kalau tadi memang bicara ya kesenangan mengambil inspirasi dari semangat perjuangan yang lain sih nggak masalah ya. Tapi kalau untuk dijadikan panutan, nah karena kan tadi ya biasanya kalau udah idola itu kan pasti jadi panutan. Nah, itu yang jadi permasalahan nanti ya. Oke, misalnya nih Blackpink ini perjuangannya hebat luar biasa. Nah, cuman apakah mau diikutin pakaiannya ya, terus pemikiran-pemikirannya seperti itu. Makanya tadi kata Bang Laka kan ya udah cukup misalnya apresiasi di karyanya, ya udah berhenti di situ gitu kan. Cuman kalau yang lain kayaknya kalau fans kan beda ya. Kalau udah sudut pandang fans kan ya tadi biasanya fandomnya juga kan agak agak keras juga ya. Kita tahu sendirilah kekuatan ya, mungkin apa ras terkuat setelah Wibu ya. Ya. Oh sama. Hah? Wibu masih terkuat. Masih apa? Wibu masih terkuat berarti. Kalau masih terkuat, sepertinya masih terkuat, Oh, itu objek, ini sudut pandang subjektif itu. Enggak ya. Ya, nanti yang ketiga anak SMK ya. STM. STM. Nah, itu. Jadi itu teman-teman sekalian. Makanya ya mulai dari sekarang ya baiknya kita tadi apa satu ya tadi perbanyak lagi apa ngekaji Islam gitu kalau kita sebagai seorang muslim ya. Terus bagaimana nanti memposisikan diri ya tadi. Kadang-kadang emang suka dia bimbang ya. Saya juga suka ada yang nanya apa kalau misalnya kalau saya kan kayak anime ya. Tad, boleh nggak sih nonton anime itu gitu kan? Tapi kan anime itu ada begini dan begitunya gitu kan. Nah kan kebingungan itu kan karena kita tidak tahu ilmunya ya. Termasuk tadi mungkin kan nanti saya senang nih sama Korea, tapi kan Korea itu ada negatifnya. Nah itu bagaimana memposisikannya? Nah semua itu bisa diketahui nanti dengan kita kajian Islam seperti itu ya. Dan lebih lanjut lagi ya memang tadi kalau kita tidak tepat dalam menempatkan idola, ya nanti semangatnya juga berbeda. Ya, baik kalau seorang Muslim kan tahu sendiri, ya tadi kehidupan kita nggak hanya di kehidupan dunia aja, karena nanti kata Rasul juga kan disampaikan bahwasannya kamu itu akan bersama dengan orang yang apa kamu cintai, begitu ya. Kan di dalam sebuah hadis itu disampaikan, nanti di akhirat itu kita itu akan bersama dengan orang yang kita cintai. Nah, kalau kita itu mencintai Rasulullah dan para sahabat ya bersama orang-orang solih lainnya, ya maka kita nanti akan berada di gerbongnya orang-orang yang solih gitu kan. Tapi kalau kita misalnya tadi mohon maaf misalkan ya sama yang apa namanya itu justru apa orang-orang kafir atau orang-orang yang membenci Islam gitu kan. Ya nanti kita akan bersama dengan mereka juga seperti itu. Dan nanti di akhirat barulah mereka akan saling tuduh menuduh gitu ya. Ah lu sih ajak-ajak gua gitu kan. Ah lu gua nggak pernah ngajak, lu aja yang pengen ikut. Kayak gitu ya. Nah makanya penting bagi kita untuk menempatkan idola kita dengan tepat ya agar hidup kita juga apa lurus lah gitu kan seperti itu. Walau alam bisawab Kang Bang Azam. Jadi sebenarnya idola yang terbaik, yang paling ideal baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari Laka ada pesan-pesan nih bagaimana ada kalau ada orang-orang yang seneng, apakah dia harus seperti apa pesan-pesannya atau emang seperti apa nih kan Bang Laka yang terjun ini di dunia hip-hop. Ini ada rambu-rambu nggak sih supaya kita yang itu nggak tergelincir lah. Silakan. Ya, seperti kalau pesan-pesan mungkin yang sudah disampaikan oleh Ustadz Febriandi ya, Febrian Dani.
untuk batasnya aja, sewajarnya aja. Apalagi kan kalau misalkan kita memposisikan mereka itu sebagai idola yang itu berlanjut pada kita meneladani mereka, yang artinya kita mengikuti apa ya perilaku mereka, apa yang mereka pakai, apa yang pemikiran mereka adopsi gitu kan. Nah, kan kalau begitu kan berarti kita sudah pada tahap meneladani kan gitu. Tapi bagi para fans yang mereka itu hanya sebatas aja, itu cukup sampai di situ, jangan diperdalam lagi gitu. Nah, bagi yang sudah terlanjur apa ya tenggelam gitu, masih bisa kok, asik, masih bisa terselamatkan lah gitu. Maksudnya begini bang, ada fans itu yang dia saking rela membela idolnya itu effortnya sampai besar banget. Dimulai dari mereka membela secara ketikan ya, lewat chat atau fan war ya istilahnya, itu fan war gitu kan. Mereka juga rela gitu dengan mengorbankan pikiran, tenaga, bahkan uang mereka gitu, hanya demi fans mereka, hanya demi idol mereka gitu. Jadi ya yang bisa nih sampaikan ya terakhir tuh, mereka itu pada akhirnya itu kan hanya manusia yang terikat kontrak kerja gitu. Jadi selama mereka hanya terikat kontrak kerja, ya sudah, kita hanya mengapresiasi mereka dengan lewat karya-karyanya gitu. Kita suka boleh gitu, tapi jangan sampai karena kita melihat mereka sebagai idol malah menjadikan mereka teladan gitu bagi kehidupan kita. Jangan sampai gitu. Mungkin itu sih bang. Lagi harga mati ya. Idol Iya, harga mati. A harus tegak. Ada yang bilang B, wah ini sesat, musnahkan itu. Iya. Dari Sat Febri mungkin ada yang mau ditambahin, Sang? Ya, jadi kalau untuk teman-teman sekalian ya, buat yang penggemar apapun ya, yang punya idola ya tadi, karena kan ya idola kita tuh biasanya akan menjadi semangat kita gitu kan ya. Ya kita melihat ke siapa itu yang nanti akan kita tadi teladani ya. Maka pertama ya tadi apa namanya tuh, pilihlah idola yang tepat ya, yang benar, yang lurus, yang akan membawa semangat kita ini pada jalan yang benar gitu kan, nggak cuman semangat tadi kan, akhirnya jangan sampai effort yang luar biasa eh, demi mengharapkan yang bahkan ya dunia aja nggak dapat ya. Ya kalau tadi kan ngabisin duit mikirin ini mikirin itu, padahal itu nggak langsung feedback ke dia apakah dia jadi kaya. Kan yang kaya kan promotornya ya. Yang kaya kan yang ngadain konsernya. Sampai hitung aja ya, kalau misalnya rata-rata yang beli tiketnya 1,3 kali berapa kemarin, 70.000, wah itu langsung cuan semua itu. Yang ada kita apa? Udahnya capek ya. Kalau nggak salah kan ada polemik juga kan beres konsernya, karena ternyata ada yang nggak kebagian kursi lah, ada dan sebagainya. Ya, itulah sesuatu yang apa sih yang mau dikejar seperti itu. Ya, kalau misalkan tadi ternyata ya dunia saja tidak, apalagi ke akhirat jauh seperti itu. Makanya tadi kita ya harus bijak dan tepat dalam menentukan siapa idola kita. Dan tadi sebagai seorang muslim, ya idola yang sesungguhnya, idola yang wajib dijadikan sebagai panutan tidak lain adalah ya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka untuk mengetahui bagaimana perjuangan Nabi kita, bagaimana sosok Nabi kita yang sebenarnya sangat luar biasa, nah disitulah teman-teman harus ngaji ya. Nah, nanti ikut kajian siro, kajian keislaman, biar semakin banyak informasi yang teman-teman dapat dan banyak insight yang bisa diambil ya, sehingga bisa menjadi motivasi buat kehidupan kita semua. Insya Allah ya. Nah itu aja mungkin. Insya Allah, makasih banyak nih Bang Laka, Sat Febri udah sharing nih tentang bagaimana sih perspektif yang berbeda ya. Inilah enaknya menjadi umat Islam, kita berjamaah nih, gitu. Ada sudut pandang fans dan seorang muslim, bagaimana dia ada batasan-batasan yang mana itu tetap dalam koridor agar tidak memisahkan kita dari tujuan utama, yaitu pada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir yang namanya idola itu memang kita harapkan bisa memberikan fan service kepada kita.
Namun ketika idola kita hanya sebatas dunia, ya tadi memberikan fan service, ya merapikan kursi supaya fans itu tetap kebagian tempatnya masing-masing aja masih bisa miss, ya kan, dan nggak semua tadi bisa mencapai posisi yang luar biasa bisa berinteraksi langsung dengan idolnya, ya kan, dan pengorbanan idol juga tidak seberapa dibandingkan idola yang sesungguhnya, yaitu baginda Nabi SAW. Jika di ujung akhir hayatnya yang dia pikirin bukan hartanya, bukan agensinya, bukan sahabatnya, tapi fansnya, umatnya. Nah, itu luar biasa. Idol mana coba yang ngasih fan service kayak begitu? Di ujung akhir hayatnya masih mikirin fansnya. Gitu. Kan ini luar biasa sekali. Ya belum lagi ketika beliau merasakan sakaratul maut. Ya kan, ketika dia merasakan sakit sekali. Apa yang dipikirkan bukan diringanin, tapi dia ingin fansnya, umatnya. Timpakanlah rasa sakit itu ke saya, biar saya aja yang menderita, jangan fans saya. Nah, kalau idola sekarang beda ya, nggak apa-apa lah fans yang menderita demi saya. Nah, inilah ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan fans service terbaik juga dari idola terbaik, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih Bang Laka, Ustaz Febri sudah sharing-sharing pendapatnya. Mudah-mudahan semakin berkah ilmu dan kegiatannya, dan jangan kapok-kapok nih diundang ke MNF TV. Terima kasih juga pemirsa yang sudah hadir bersama kami. Mudah-mudahan banyak kebaikan yang bisa diambil untuk kita ke depannya. Insya Allah. Akhirul kata, saya Abdullah Azam mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.